Perkenalkan, nama saya Fiori Lanika Bruginting. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri saya dengan judul segmentasi pelanggan laundry menggunakan metode hierarki clustering. Proyek saya ini dilatar belakangi oleh banyak data pelanggan laundry yang belum dimanfaatkan. Kemudian setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian diperlukan segmentasi pelanggan untuk mendukung strategi bisnis. Data pelanggan digunakan untuk mengetahui yang mana pelanggan loyal, aktif, dan pelanggan biasa sehingga promosi tepat sasaran. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode hierarki clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan pada rumah laundry. Yang kedua, bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi transaksi, berat cucian, dan total pembayaran. Yang ketiga, bagaimana hasil segmentasi pelanggan yang diperoleh menggunakan metode hierarki clustering. Dan yang terakhir, bagaimana pemanfaatan hasil segmentasi pelanggan dalam mendukung strategi bisnis rumah laundry. Nah, di sini ada batasan masalah. Yang pertama yaitu data yang digunakan merupakan data pelanggan rumah laundry. Data yang dianalisis meliputi frekuensi transaksi per bulan, berat cucian per bulan, total pembayaran pelanggan. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah hierarki clustering. Yang keempat, pengolahan data dilakukan melakukan aplikasi Orange Data Mining. Yang kelima, penelitian hanya berfokus pada segmentasi pelanggan dan tidak membahas prediksi perilaku pelanggan di masa depan. Dan yang terakhir adalah hasil segmentasi berupa kelompok pelanggan berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik data. Berikutnya itu ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan metode hierarki clustering untuk segmentasi pelanggan rumah laundry. Yang kedua, mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik transaksi yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui pola dan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Yang keempat, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan bagi pemilik rumah laundry. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan. Kemudian di sini adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi teoritis adalah menambah wawasan mengenai penerapan utama ini dalam bidang bisnis jasa laundry. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan segmentasi pelanggan menggunakan metode hierarki clustering. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang data mining dan machine learning. Berikutnya di sini untuk manfaat praktis. Yang pertama, untuk rumah laundry dapat membantu memahami karakteristik pelanggan, menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran, mempertahankan pelanggan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pendapatan usaha, meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Nah, bagi peneliti, itu menambah pengalaman dalam penerapan metode data mining, menambah pemahaman mengenai penggunaan Orange Data Mining, mengembangkan kemampuan analisis data menggunakan metode clustering. Dan untuk akademisi itu ada yang pertama, menjadi referensi penelitian terkait segmentasi pelanggan dan menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan hierarki clustering pada data bisnis nyata. Kemudian di sini tinjauan teoritis diambil dari yang pertama itu data mining, yang merupakan proses menemukan pola, hubungan informasi, atau pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dari sekumpulan data berukuran besar. Kemudian, data mining menjadi bagian penting dalam proses knowledge discovery in database yang bertujuan
mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Di sini saya menggunakan tahapan data mining secara umum yang meliputi yang pertama data selection, yang kedua data cleaning, yang ketiga data transformation, yang keempat data mining, yang kelima evaluation, yang keenam knowledge presentation. Nah, pada penelitian ini data mining digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik transaksi yang dimiliki. Berikutnya itu ada clustering, yang merupakan salah satu teknik data mining yang termasuk dalam metode unsupervised learning. Prinsip dasar clustering yaitu yang pertama, dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan tinggi. Yang kedua, data antar cluster memiliki tingkat kemiripan rendah. Metode clustering ini banyak digunakan dalam berbagai bidang antara lain segmentasi pelanggan, analisis pasar, analisis kesehatan, pengelompokan dokumen, dan sistem rekomendasi. Berikutnya adalah metode yang saya gunakan adalah hierarki clustering, yang dimana hierarki clustering ini merupakan metode yang membentuk struktur hierarki berdasarkan tingkat kemiripan data. Metode ini menghasilkan dedogram yang menunjukkan proses penggabungan atau pemisahan kelompok secara bertahap. Berdasarkan referensi dari artikel hierarki clustering yang digunakan dalam penelitian ini, metode hierarki clustering dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, agglomerative hierarchy clustering. Metode ini dimulai dengan menganggap setiap objek sebagai satu klaster tersendiri. Selanjutnya, klaster yang memiliki jarak paling dekat akan digabungkan hingga membentuk jumlah klaster tertentu. Yang dimana tahapannya yang pertama, setiap data dianggap sebagai satu klaster. Yang kemudian, menghitung jarak antar klaster. Langkah 3, gabungkan klaster dengan jarak terdekat. Dan yang terakhir, ulangilah hingga terbentuk klaster akhir. Yang kedua ada divisi hierarki clustering. Metode ini bekerja dengan cara kebalikan dari agglomeratif dan tahapannya meliputi semua data dianggap sebagai satu klaster besar. Kemudian, klaster besar dibagi menjadi beberapa klaster yang kecil. Kemudian, pembagian dilakukan secara bertahap hingga diperoleh klaster yang diinginkan. Berikutnya, di sini ada dendrogram. Dendrogram merupakan representasi visual berbentuk diagram pohon yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar klaster. Melalui dendrogram, penelitian dapat yang pertama, menunjukkan jumlah klaster yang optimal, kemudian melihat tingkat kemiripan antar pelanggan, yang terakhir mengetahui proses penggabungan klaster. Berikutnya ada rumus Euclidean distance, yang dimana pada penelitian ini Euclidean distance digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan pelanggan berdasarkan frekuensi, berat cucian, dan total pembayaran. Berikutnya ada linkage pada hierarki clustering, yang merupakan metode untuk menentukan jarak cluster. Dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada single linkage, yaitu menggunakan jarak terdekat antar anggota cluster. Kemudian ada complete linkage yang menggunakan jarak terjauh antar anggota cluster. Kemudian ada average linkage yang menggunakan rata-rata jarak seluruh anggota cluster. Dan yang terakhir ada word linkage menggunakan minimasi variabel dalam cluster. Dan pada penelitian ini digunakan word linkage karena mampu menghasilkan cluster yang lebih stabil dan homogen. Berikutnya di sini saya menggunakan tools Orange Data Mining.
ya dimana Orange ini merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisis data, visualisasi data, dan machine learning. Widget yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama itu ada file, kemudian select column, data table, normalize, distance, hierarchy clustering, dendrogram, dan scatter plot. Berikutnya itu ada penelitian terdahulu. Bisa dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang dimana jenis penelitian yang saya gunakan dalam menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data mining untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan data transaksi yang dimiliki oleh usaha rumah laundry. Kemudian, lokasi penelitian yang saya gunakan adalah pada usaha jasa penyucian pakaian rumah laundry. Sumber data yang saya gunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari catatan transaksi pelanggan dari rumah laundry. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, saya menggunakan observasi, yang dimana saya melakukan pengamatan langsung terhadap proses operasional rumah laundry. Yang kedua, itu ada dokumentasi, yang dimana pengumpulan data saya gunakan melalui pencatatan transaksi pelanggan yang tersimpan dalam bentuk spreadsheet. Kemudian di sini ada tahapan data mining. Penelitian ini menggunakan tahapan KDD, yang dimana yang pertama itu ada selection, yang dimana pemilihan data pelanggan yang relevan. Yang kedua itu cleaning, menghapus data kosong dan duplikasi. Yang ketiga itu transformation, yang dimana di sini data dinormalisasi. Yang keempat itu data mining, yang dimana disinilah penerapan hierarchy clustering. Yang kelima itu adalah evaluation, yang dimana di sini saya mengevaluasi hasil cluster. Dan yang terakhir itu ada knowledge presentation, yang dimana penyajian hasil segmentasi pelanggan. Kemudian di sini adapun widget yang saya gunakan pada Orange Data Mining meliputi yang pertama itu ada file yang digunakan untuk mengimport dataset pelanggan rumah laundry ke dalam lingkungan kerja Orange Data Mining. Yang kedua itu ada select column yang digunakan untuk memilih atribut yang akan digunakan dalam proses clustering, yaitu frekuensi transaksi, berat cucian, dan total pembayaran. Yang ketiga itu ada data table yang digunakan untuk menampilkan dan memeriksa data pelanggan sebelum dilakukan proses analisis. Yang keempat itu ada normal list yang digunakan untuk melakukan normalisasi data. Kemudian ada distance yang digunakan untuk menghitung jarak atau tingkat kemiripan antara pelanggan menggunakan metode Euclidean distance. Dan yang keenam itu ada hierarchy clustering yang berfungsi untuk membentuk kelompok pelanggan berdasarkan tingkat kemiripan data yang dimiliki. Kemudian berikutnya ada dendrogram yang digunakan untuk menampilkan hasil hierarchy clustering dalam bentuk diagram pohon sehingga memudahkan proses analisis cluster. Dan yang terakhir itu ada scatter plot yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil pengelompokan pelanggan sehingga perbedaan antar cluster dapat terlihat lebih jelas. Berikutnya kita masuk ke implementasi dan analisis. Yang pertama itu ada pre-processing data. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua itu ada implementasi metode yang saya gunakan saya terapkan di Orange. Bisa dilihat langkah-langkahnya tadi di sini. Berikutnya kita ada pembentukan cluster yang menggunakan distance measures, linkage itu adalah word, dan datanya adalah frekuensi, berat, bayar.
Hasil proses clustering menghasilkan beberapa kelompok pelanggan dengan karakteristik berbeda. Berikutnya di sini ada visualisasi dendrogram. Dendrogram yang menunjukkan hubungan antara pelanggan berdasarkan tingkat kemiripan data. Saya lihat di gambar ini. Nah, yang dimana nanti gambar ini menghasilkan klaster 1 yang mempunyai karakteristik frekuensi tinggi, berat tinggi, pembayaran tinggi. Yang dimana klaster 1 ini termasuk pelanggan loyal yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan rumah laundry. Berikut bisa dilihat tabelnya ya. Nah, di sini untuk klaster 2 yang memiliki karakteristik frekuensi sedang, berat sedang, pembayaran sedang. Klaster 2 ini termasuk pelanggan aktif yang menggunakan layanan secara rutin. Namun, sedang. Bisa dilihat siapa-siapa saja yang termasuk klaster 2. Nah, di sini ada klaster 3 yang memiliki karakteristik frekuensi rendah, berat cucian rendah, dan pembayaran rendah. Pelanggan ini termasuk kategori biasa atau pelanggan baru. Bisa dilihat, ini adalah pelanggan dari klaster 3. Berikutnya itu ada evaluasi model yang dilakukan dengan melihat yang pertama tingkat homogenitas klaster, yang kedua keterpisahan antar klaster, yang ketiga bentuk dendrogram tadi, dan hasil menunjukkan bahwa pelanggan dapat dikelompokkan dengan baik berdasarkan karakteristik transaksi yang dimiliki. Kemudian di sini ada analisis. Berdasarkan hasil clustering, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan karakteristik pelanggan yang cukup signifikan. Pelanggan dalam klaster loyal memiliki nilai transaksi tinggi, sehingga perlu diberikan program loyalitas seperti diskon khusus, voucher, pelanggan tetap, dan prioritas layanan. Sedangkan pelanggan dengan transaksi rendah dapat diberikan promosi untuk meningkatkan frekuensi penggunaan layanan. Dengan demikian, hasil segmentasi pelanggan dapat membantu rumah laundry dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Kemudian, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, diproseslah kesimpulan sebagai berikut. Hierarki clustering telah berhasil diterapkan. Yang kedua, pelanggan berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster. Hasil segmentasi membantu strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan. Dengan segmentasi ini, pemilik laundry dapat memberikan promosi dan layanan yang lebih sesuai untuk setiap kelompok pelanggan. Untuk kelemahan penelitian ini adalah jumlah variabel yang digunakan masih terbatas. Yang kedua, data hanya berasal dari satu usaha laundry. Yang ketiga, belum dilakukan perbandingan dengan metode clustering lainnya. Dan di sini ada saran. Yang pertama, menambahkan variabel lain seperti jenis layanan dan waktu transaksi. Kemudian, menggunakan jumlah data yang lebih besar. Yang terakhir, mengembangkan sistem segmentasi pelanggan secara otomatis menggunakan machine learning. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai segmentasi pelanggan laundry menggunakan metode hierarki clustering. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berpresentasi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.